Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi. Kali ini di edisi ke-11 Juli 2022 ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk teman-teman semuanya. Untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali untuk semuanya saja. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, di tombol loncengnya juga. Buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang, selamat berbelanja. Indomaret kali ya. Oke, pokoknya Mas Tulus ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa di like, di share, dan juga di komen. Kritik sarannya kira-kira mau bahas apa, pertanyaan-pertanyaan kalian soal apa, boleh dituliskan di kolom komentar ya, asal satu syaratnya sopan dan tidak menyinggung siapapun. Oke. Kemudian Mas ucapkan juga selamat datang untuk yang sudah bolak-balik ke sini atau yang sudah sering nonton tapi belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu. Mas Tulus minta sedekah dari kalian ya dengan dipencet, tidak memencet tombol lewati iklan untuk yang pendek. Kalau yang panjang boleh, jangan di skip dong kalau yang pendek. Alhamdulillah bulan ini ternyata pendapatan Mas Tulus masih di $60. Tapi alhamdulillah sudah gajian, jadi 60 ditambah 60 ya. Tuh, Mas Tulus sudah bocorin sama kalian. Di bulan kemarin Mas Tulus dapat $60, bulan ini dapat $60. Nah, dikali saja. Itu di 3 bulan ya. Mas Tulus gajinya dari YouTube itu Mas Tulus bocorkan $60 sama $60 ditambah $60 sama $60 itu 3 bulan. Nah, jenengan bagi sendiri lah itu kira-kira gajinya Mas Tulus berapa? Ada 10 juta kah? Terima kasih ya orang baik. Nah, kalau kalian pengen Mas Tulus gajiannya setiap bulan, tidak sampai 2 atau 3 bulan gajian, caranya gampang. Jangan di skip iklan yang pendek ya. Kalau yang panjang silahkan di skip. Intinya di situ ya. Yang sudah sedekah terima kasih banyak dengan tidak men-skip iklan. Semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi. Amin ya Allah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dari dalam sampai luar negeri tanpa terkecuali saja. Untuk semuanya, salam rindu, salam kangen. Masih dalam suasana lebaran. Minal aidin wal faizin ya semuanya. Kalau misalnya Mas Tulus banyak salah, yang pasti banyak salah karena Mas Tulus yang di sini yang menyampaikan sesuatu. Jadi kalau memang ada beberapa hal yang menyinggung perasaan atau salah, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Yang bisa berkurban alhamdulillah, yang belum berkurban usahakan semoga tahun depan bisa berkurban, amin. Yang dapat kalau lihat keluarga atau tetangganya belum dapat daging, kalau dapatnya banyak ya dibagi sama tetangganya. Daging banyak-banyak ya bikin darah tinggi ya. Jadi kalau kita melihat kita belum bisa berkurban sekarang, tapi ternyata kita dapat paket itu lebih dari 1 orang atau lebih dari 1 keluarga. Dapatnya 3, terus tetangga kita itu belum dapat daging. Wes to niatno pahalamu padha karo berkurban. Ya, jadi kalau memang kalian dapat lebih dari 1, terus tetangganya itu nggak dapat korban, ya dibagikan saja. Insya Allah, ya kui mau rezekimu berkaro wong berkorban. Karena kan kamu yang dapat, diterima sama kamu serahkan ke orang lain. Ya, kalau bisa ngelihat saudara yang belum dapat, ya dipikirkan, ya dikasih. Aku kemarin dapatnya juga sudah mulai menjelang maghrib, jadi ya dibakar sama Mbak Tika sama Mas Wardi di belakang sana. Aku ikut makan paling 1 tusuk karena aku takut darah tinggiku kambuh ya Rek ya. Karena kan lagi pusing-pusingnya. Kemarin sempat darah rendah terus darah tinggi lagi. Nah, aku takutnya nanti tinggi, makanya aku makannya cuma 1 tok. Mama juga sampai WhatsApp, Mama repot le ini lo nawarin. Ya Mama Ita juga nawarin daging. Jadi
aku yang dapat 1 biji aja, tak angan-angan konco-koncoku, ya Allah si A dapat enggak, adikku yang di kampung dapat enggak, makan daging apa enggak, teman-teman deketku pada dapat apa enggak, kan aneh ya. Jadi Mas Tulus itu aneh, suka mikirin orang. Padahal diri sendiri belum tentu dapat ya. Tapi alhamdulillah kemarin dapat 1, nggak tahu 1 kilo atau 1 berapa, tapi 1 paket ya. Nah teman-teman yang lain yang bisa berkorban, Mas Tulus doakan semoga tahun depan bisa berkorban lagi. Untuk yang belum, mudah-mudahan di bulan depan atau tahun depan bisa berkorban, amin. Untuk yang sudah belum bisa berkorban pun ya nggak apa-apa, semangat. Yang sudah korban semoga diberkahkan sama Allah, ditukar lagi lebih banyak lagi biar bisa korban terus ya. Terus yang belum dapat daging juga yang sabar, nggak apa-apa. Nah yang dapatnya lebih dari 1 ya dibagi sama yang belum dapat, biar pahalanya juga dapat kamu ya. Oke, semangat orang baik, selamat Hari Raya Idul Adha. Makanya Mas Tulus belum keluar karena sampai hari ini masih ada yang menyembelih kurban, takut nanti Mas Tulus salah jadi korbannya, kan ya nggak enak juga ya. Nanti kalian nyari lagi, Mas Tulus nggak bikin vlog gimana tuh ini nih, ternyata Mas Tulus jadi korban. Terus Astagfirullahaladzim. Buat apa intermezzo tok ya rek ya. Terima kasih banyak orang-orang baik yang sudah mensupport Mas Tulus apapun kegiatannya. Terima kasih. Mas Tulus masih mengetuk hati kalian. Tok 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 tok. Yuk dibantu biar kegiatan nasi boxnya di setiap bulan di akhir bulan Juli nanti bisa digelar ya teman-teman. Mas Tulus minta bantuan dari kalian dengan mensedekahkan sedikit rezekinya, minimal 1 nasi box Rp12.000, maksimal terserah kalian. Transfernya kemana Mas Tulus? Ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Rp12.000 1 nasi box, maksimalnya terserah kalian. Mau sebanyak-banyaknya juga boleh ya. Mas Tulus berharap mudah-mudahan akhir bulan Juli nanti tetap bisa bagi nasi box seperti biasanya, amin. Yang sudah bantu terima kasih banyak, yang sudah sedekah juga terima kasih banyak. Berkah melimpah buat jenengan, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dimudahkan segala urusan baiknya. Dan semoga apapun hajatnya jenengan dengan bersedekah oleh Mas Tulus disampaikan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang membutuhkan, semoga Allah tukar dengan dikabul hajat-hajat baiknya, amin ya Allah. Yang minta doa bukan jenengan tapi saya yang mendoakan. Jadi jangan salah artikan doa wong sedekah kok harus nyari pamrih doa, tidak, tapi saya yang mendoakan ya. Gitu ya orang baik. Oh ya, untuk yang pesan minyak bidara, Mas Tulus minta maaf, hanya ada stok 11 pieces. Di minggu ini hanya ada stok 11 pieces. Jadi teman-teman yang pesan lebih dari 1 terpaksa Mas Tulus cancel. Mas Tulus bagi rata ya, biar 1-1 tok, jangan banyak-banyak. Jadi untuk yang pesan 2 Mas Tulus kasih 1, yang pesan 3 juga Mas Tulus kasih 1. Jadi tidak ada pilihan, semuanya tetap disamaratakan 1 pieces saja ya. Teman-teman yang pesan minyak bidara silakan langsung DM ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi yang 0857 sekian. Ngapunten juga sekarang Mas Tulus HP-nya cuma 2. Kalau tadinya 3, yang 1 khusus buat minyak bidara sama ngeladenin teman-teman, tapi sekarang Mas Tulus HP-nya cuma 2, yang 1 dilempar. Nggak tahu kelempar kemana gitu, nggak tahu kemana. Ada keperluan, jadi Mas Tulus harus lepaskan dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada gantinya, amin. Jadi agak kerepotan sekarang. Jadi kalau responnya agak lebih slow respon daripada sebelumnya, Mas Tulus minta maaf ya. Terima kasih orang baik yang sudah bantu dengan sedekah apapun itu. Terima kasih dan terima kasih. Gusti Allah sing bales ya. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Amin ya Allah. Oke, terkait dengan kemarin nih Mas Tulus sudah membahas soal gempa bumi ya, yang ada terjadi di Jawa Timur. Tapi ternyata beberapa beberapa jam setelah Mas Tulus membahas soal video, ternyata terjadinya yang di Jawa Timur itu guys, ternyata ratusan kali. Dalam satu malam itu terjadi lebih dari 300 kali gempa susulan, meskipun dengan skala kecil dan alhamdulillah tidak memicu tsunami ya teman-teman ya. Dan setelah itu, setelah di Jawa Timur, gempanya ternyata berputar persis seperti yang sampaikan ini, berputar terus ya. Sampai ada yang dari Sulawesi, di Kalimantan pun kena gempa bumi, di Bali juga merasakan, dan ini berputar terus-terusan. Bahkan di Banten juga kemarin merasakan gempa katanya ya. Di Banten juga merasakan gempa yang dengan skala yang sangat kecil. Nah, ini berputar seperti ini, pengen Mas Tulus bahas kemarin, tapi kemarin pas edisi lebaran jadi ketoknya nggak pas lah bahas itu. Jadi Mas Tulus bahas lagi hari ini, semoga jadi wawasan buat kita ya. Oke, banyak yang bertanya, Mas Tulus, kenapa gempanya tuh setelah Jawa Timur kok muter lagi sampai kemana-mana? Sulawesi juga barusan gempa tadi siang, aku lihat temen update. Terus tadi Banten juga ada yang kabarin Mas Tulus Banten juga gempa. Mbak Ika yang di Kalimantan juga yang tidak pernahnya gempa katanya juga gempa ya. Jadi ini ada beberapa hal yang pengen Mas Tulus sampaikan sama kalian. Aku berharap ini jadi bahan wacana buat kita, bahan mawas diri buat kita. Jangan diartikan sebagai apapun yang jenengan mau. Dan aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk yang berdoa
Kenapa sih nggak gempa bumi aja semuanya sekalian biar hancur semua ya? Ini buat yang doa seperti itu. Kemudian yang meminta, lagian ngapain kalau nggak diramal nggak ada konten dong? Kalau nggak ada kayak gini nggak ada konten. Oke, jenengan mau berpikir ini sebagai konten dengan ucapan dan juga doa yang tidak baik. Intinya saya tetap doakan jenengan dapat yang baik-baik ya. Allah yang membalas sesuatu yang jenengan ucapkan. Saya yakin dan percaya bahwa Saman sebetulnya orang baik. Mungkin karena melihat saya tuh seakan-akan nyari duit gitu loh di sini. Rek, sopo sing gelem kerja ngoromet setiap hari 3 bulan gaji $120. Artikan sendiri, dihitung sendiri. Mungkin 1,5 jutaan lah itu. Sebulan 500.000 aku digaji. Kalau aku cuma cari konten ya di sini, maksudnya ya ada bahasa yang mengatakan kalau gimana dong kalau misalnya Mas Tulus nggak kayak gitu, nggak ada pembahasan kayak gitu, nggak jadi konten dong, nggak ada konten dong. No, sebetulnya saya tidak menjadikan itu konten 100%, tapi mungkin kalian yang paham akan mengerti apa yang saya maksudkan. Ya, saya tidak pure menjadikan. Kalau memang saya punya konten ya konten-konten viral ya menurut aku wajar, karena kan YouTube ini ya ini gitu loh, ngebahas sesuatu yang viral-viral, ngebahas konten lah. Kalau nggak ada konten berarti nggak ada YouTube gitu loh. Ya teman-teman ya, minta pemahamannya. Kalau dikatakan aku cari duit di sini ya nggak munafik, kalau dapat ya alhamdulillah. Kalau nggak dapat ya mau gimana lagi. Sekarang kalau dikategorikan aku pure di sini cari uang di sini, loh rek, 3 bulan pisan loh $600. Ya, 3 bulan tuh dapat $600. Kalian hitung sendiri. Dan YouTube itu kalau belum $100 belum bisa turun gajinya, belum bisa cair. Silakan atur sendiri, silakan hitung sendiri ya. Kalau sopo yang gelem megawe ngoceh ning ngarep kamera 3 bulan 4 bulan gajine 1,5 1,4. Siapa yang mau? Kalau misalnya loh, maaf, kalau misalnya saya menguangkan ini gitu loh, ya. Tapi ya memang Allah kasih rezeki lewat sini, ya enggak masalah gitu loh. Saya juga terima. Tapi lek jenengan yang doa-doa jelek-jelek itu, ya Allah, mudah-mudahan jenengan panjang umur ya Mas ya. Mbak atau Mas, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Amin. Dan jangan sampai menjadi orang yang menjadi korban dari musibah tadi. Lek jenengan dongane njaluk seluruh Indonesia sekalian gempa bumi segala macam, ya baru karo sampean bunuh diri. Sing susah yo sampean dewe. Tapi liane kan nggak susah. Yang stres kan sampean, yang pengen mati sampean, yang pengen repot sampean. Tapi jangan ngajak-ngajak yang lain ya. Kalau bisa kita doakan yang baik-baik saja, oke? Tapi saya kembalikan lagi kepada kalian. Mau dianggap apa terserah ya. Oke, kembali lagi. Wes mesti ngeromet Mas Tulus lek disenggong sithik iki mesti ngeromet yo ya. Ben to yo ora apa-apa yo manusiawi yo, lek aku ngeromet yo ora apa-apa yo, wong aku yo rumangsane aku sing salah. Intinya saya yang salah. Sama satu lagi kemarin ada pengucapan soal Pujasera. Pujasera itu kan tempat makan ya, maksudnya kayak kantin gitu. Kemarin katanya Mas Tulus lahirnya di mana, di Lampung, walaupun orang Jawa berarti Mas Tulus Pujasera, padahal seharusnya Puja Kusuma. Ngapunten nggih, Mas Tulus kan manusia biasa juga banyak salahnya ya. Terkait dengan gempa yang berputar di seluruh Indonesia ini sebetulnya memang sesuatu yang oke, Indonesia itu sangat-sangat wajar kok ada gempa. Indonesia ini sesuatu yang Indonesia itu sangat-sangat wajar ketika ada sesuatu yang terjadi karena faktor gempa bumi, likuifaksi, kemudian longsor, itu sesuatu yang biasa karena kita itu hidup di beberapa jalur gunung berapi. Di Indonesia paling banyak ya gunung berapinya, dan ketika ini ada gempa skala kecil skala besar bahkan besar sekalipun ya menurut orang-orang di luar sana, para ahli sekalipun ya menurutku wajar. Sebenarnya sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi kenapa terjadinya itu gini loh, maksudnya gini loh, pas terjadi sama kok terus semuanya berentetan, terjadi sama semua berentetan gitu loh. Tapi dengan skala yang kecil. Dan yang lebih anehnya lagi, kenapa terjadinya itu di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak pernah ada gempa atau tidak pernah terjadi terkena dampak gempa, tapi kenapa juga berasa atau merasakan gempa tadi. Nah, ini sesuatu yang harus kita pelajari. Ini sesuatu yang bisa kita pelajari bahwa secara tegas aku tanya sama yang iki piye to kok jarene sampean sing arep gempa ki mek Jawa Timur tok kok bengi. Walaupun ternyata betul sampai ratusan kali katanya ya, ada yang share ke saya. Ratusan kali gempa terjadi di Jawa Timur. Memang pusatnya tetap di Laut Lumajang, ya di laut yang ada di Lumajang sana, tetapi terjadinya lebih dari beratus-ratus kali katanya, ya. Secara tepatnya saya juga nggak tahu, takutnya saya salah ngomong. Nah, ini kenapa kok jadi katanya Lumajang toh, katanya Jawa Timur toh, ngopo kok liane melo-melo gempa gitu loh. Nah, ini beberapa hal yang sebetulnya aku tegaskan tadi malam kayak yang sendiri, karena aku gak kayak loh yang ngomongnya kok ukur Jawa Timur, ternyata Jawa Timur benar gempa. Terus ini jam
jam 14.40 ya, 14.40 tanggal 11 Juli 2022 ya. Waktu pasar Minggu dan sekitarnya. Barusan aku ngerasain kayak ini sirahku. Walaupun bukan tanahnya tapi badanku. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa ya. Amin ya Allah. Nah, jadi yang juga memberikan aku pesan atau wejangan sebetulnya ketika aku gitu yang jodohnya suara gempa ini, karena jujur saya juga merasa khawatir dengan beberapa teman-teman atau saudara-saudara saya di Jawa Timur, karena saya juga banyak subscriber di sana, ada Mas Juna, ada banyak pokoknya lah wis, orang Surabaya juga banyak yang berteman sama aku, penyanyi-penyanyi juga banyak yang kenal dari Surabaya, dari Jawa Timur tuh banyak sekali. Jadi apalagi Malang ya, teman deketku ada yang di Malang soalnya, temanku nyanyi dulu waktu di Indosiar tuh ada anak Malang juga, jadi aku agak piye yorek gitu loh. Jadi aku tuh sempet dengan bahasaku agak sedikit lebih keras ke yang Ronggo, yang biar tuh cari niki ngono kok roto kabeh malah muter tekan dindi gitu lah. Harusnya kamu bersyukur nak. Harusnya kamu bersyukur dengan apa yang sedang terjadi saat ini, karena Allah menjadikan itu bertahap secara pelan-pelan supaya tidak terlalu besar. Menurut aku masih masuk akal ya ketika ada bahasa ya, daripada nanti bisulnya meletusnya terlalu tinggi, jadi diobatin pinggir-pinggirnya dulu biar sembuh ya, biar sembuh kemudian tidak meletus secara meluas, tidak bernanah, tidak berdarah, karena diobati secara signifikan, secara pelan-pelan. Nah, sama halnya dengan kejadian sekarang, bahkan tempat-tempat yang tidak gempa pun merasakan gempa. Ini sebetulnya kayak ibarat kata tuh kayak disapu, diresiki, dioncatke, disapu, diresiki, dioncatke. Jadi kayak sesuatu yang sengaja dilempar-lempar tetapi untuk sesuatu yang baik. Menurutku, sesuatu yang dilempar-lempar untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kita sebetulnya. Jadi, ketika ada gempa kecil-kecil ini, apakah memicu, apakah akan ada terjadi gempa besar lagi, apakah akan memicu lagi? Sepertinya dengan cara inilah bisa mengurangi. Lalu ada yang komentar yang begini, Mas, sesuatu yang ditahan itu juga akan meledak pada dasarnya pada suatu ketika nanti. Dan sesuatu yang seharusnya terjadi walaupun ditahan, walaupun diperkecil tetap akan meledak. Saya mungkin bisa mempercaya apa kata-kata yang sampean sampaikan, tapi sekali lagi sebagai manusia tidak ada salahnya ketika kita juga mengikuti ikhtiar yang alam berikan ke kita. Maksudnya kita membaca situasi alam kemudian kita memanfaatkan itu, kita memanfaatkan energi bumi, energi alam, energi tubuh kita, energi dari Tuhan sekalipun yang bisa kita baca. Nah, hal-hal ini yang justru bisa mendinikan kita dari yang namanya musibah. Syukur-syukur misalnya bisa jadi sesuatu yang bisa jadi kayak mitigasi mandiri secara dini, menurut aku juga nggak masalah. Lalu soal energi yang besar sekali yang kalau ditahan-tahan apa nggak meledak, nah ini justru sama halnya seperti kita menggambarkan bisul tadi loh Mas. Jadi kalau jenengan bilang ya ditahan-tahan lama-lama kan meledak juga Mas Tulus, tetap nggak akan bisa, tetap akan meledak. Nah, yang kita minta sekarang, salah satu cara kita adalah meminta kepada Tuhan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sedikit banyaknya meredamkan itu. Nah, jadi banyak cara sebetulnya untuk meredamkan gitu loh. Ada yang bilang lagi nyapu, lagi bersih-bersih. Yes, alam sedang mereboisasi diri mereka. Iya. Selama ini kalian jajah mereka, selama ini kalian gali mereka, selama ini kalian gak menghargai mereka. Kalau mereka marah emang salah. Ya, kalian eksploitasi mereka seenak udel kalian demi kekayaan, demi uang, demi sesuatu yang memanfaatkan itu untuk apa? Untuk harta, untuk uang. Tapi kalau mereka marah memang mereka salah. Menurut aku ketika alam marah pun alam nggak salah gitu loh. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa, meminta kepada Tuhan supaya ini diredamkan. Nah, yang dilakukan sekarang sama Allah ini untuk kita ya salah satunya untuk itu. Mungkin karena Allah sayang sama kita, Allah tuh sangat sayang sama kita. Walaupun dalam tanda kutip kita bukan hamba yang taat sama Allah, tapi aku yakin dan percaya Allah selalu sayang sama kita. Jadi Allah memberikan ini. Allah membuat ini secara perlahan-lahan, pelan-pelan. Yang tadinya harusnya meledak, dor, Lumajang, gempa dan lain sebagainya, tsunami, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak ada kandungan air di situ yang pada dasarnya saya melihat harusnya, wow, Lumajang harusnya sudah porak-poranda loh itu. Ya, tapi Allah masih menangguhkan itu, berarti kita patut ucapkan alhamdulillah. Lalu dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, gempa-gempa kecil ini sebetulnya patut kita waspadai, tapi jangan lupa kita juga bersyukur. Makanya
di saat musibah kita ucapkan alhamdulillah, jangan lupa. Lalu ketika kita dalam berbahagia atau dalam berkah, kita juga mengucapkan innalillah, biar seimbang. Jadi ada syukurmu, bukan berarti tidak syukur, tapi mengucapkan innalillah dalam ketika kita mendapatkan berkah, menurut aku adalah sebuah pengingat bahwa oke, kebahagiaan itu bisa juga ada kesedihannya kalau berlebihan. Jadi rem supaya kita tidak berlebihan. Nah, sama halnya dengan alam tadi, ketika Allah menjadikan kecil supaya apa? Supaya meleram, supaya meredam. Meleram itu kalau bahasa Jawanya, kalau kata mama aku dulu tuh mengecil, ya, mengecil. Jadi lama-lama biar tidak besar. Ya teman-teman, aku juga heran sih bagaimana ini bisa terjadi. Ada beberapa gunung, minimal 2 atau 3 gunung yang seharusnya tuh sudah sangat besar sekali meletusnya, tapi ternyata hanya, ya alhamdulillah dengan kadar yang standar, yang masih bisa dikategorikan standar yang aman gitu loh menurut aku. Jadi oke, ini musibah, tetap kita harus ucapkan alhamdulillah, tetap kita harus berterima kasih kepada Allah karena ini terjadi bertahap, pelan-pelan, supaya tidak terlalu besar. Menurut aku sih itu, ya. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa Mas Tulus ada gempa bumi yang berputar di seluruh Indonesia lagi, dan ini terjadi sampai kapan? Ini akan terus terjadi sampai di akhir bulan Agustus. Kalau kata Eyang, sampai kalau kata Eyang itu istilahnya adalah yang merdeka. Jadi ya hitunganku sampai 17 Agustus dong, kalau bahasanya sampai donyomu merdeka istilahnya, ketika kalian berjuang dulu, berarti aku hitungnya adalah di angka 17 Agustus sampai di akhir bulan Agustus. Jadi gempa kecil ini akan terus berputar. Ya kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan gempanya hanya skala kecil saja, keroso yo nggak apa-apa, koyo lindu biasa, tapi jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai ada kerusakan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan ini satu contoh, satu cara ya, dimana pelajaran juga buat kita bahwa ya ketika kita emosional pun kita harus menahan emosi kita dengan meluapkan secara perlahan-lahan. Tidak semuanya harus kita hajar, karena ketika sesuatu yang berlebihan dikeluarkan atau sesuatu yang lama dipendam, lama-lama akan meletus juga, dan dengan kadar yang cukup besar. Nah, supaya tidak dengan kadar yang cukup besar tadi, makanya Allah pelan-pelan keluarkan secara perlahan-lahan. Dan kalau itu harus terjadi, ya sebesar apapun terserah, haknya Allah itu. Tapi sebagai manusia nggak ada salahnya ketika kita meminta kepada Allah untuk supaya ini jangan terlalu besar, supaya ini tidak terlalu merusak, supaya tidak banyak kerusakan-kerusakan yang justru bisa memicu kita merugi materi, merugi yang lain-lain. Dan semoga semua yang kita lihat atau yang kita rasakan sekarang, Mas, pasti beberapa hari ke depan ini banyak orang-orang yang memiliki naungan leluhur atau memiliki naungan indigo atau apa itulah istilahnya, pasti mereka juga akan merasakan sesuatu yang berbeda ya. Pusing, kemudian emosionalnya agak kurang terkontrol, dan akan lebih sering rasa kayak ngayun ketika duduk, tapi walaupun tidak gempa. Jadi kadang-kadang kita juga ngerasa kaget. Aku sering ngerasain kayak gitu ketika mau gempa, tapi yang aku kagetkan tuh ketika pas lagi di mall yang besar sekali, terus rasanya kayak goyang. Padahal mah orang-orang biasa aja gitu loh. Jadi itu kadang-kadang yang harus kita kita kontrol di dalam tubuh kita, supaya kita nggak kelihatan panik, kemudian kita nggak spontan teriak atau apa, supaya nggak membuat gaduh orang-orang di sekitar kita, apalagi kita di mall besar ya. Aku sering ngalamin itu, sampai detik ini pun aku masih sering ngalamin, tapi aku sudah mulai belajar untuk bisa mengontrol itu. Nah, teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama, silahkan klik di kolom komentar, tapi tetap harus dengan lebih bisa mengontrol untuk kagetnya tadi, supaya tidak terlalu mengganggu orang-orang di sekitar kita ya. Mungkin Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa merasakan firasat itu, tapi mudah-mudahan jadi bahan wacana buat saudara-saudara kita yang lain. Tapi kalau orang mengartikannya beda, ya terserah yang menyimak gitu loh. Jadi intinya adalah gempa yang terjadi berputar ini masih akan sangat terus terjadi sampai di akhir bulan Agustus nanti kalau kata Eyang ya. Apakah akan ada ditutup dengan gempa besar? Wallahu alam. Apakah akan ditutup dengan tsunami? Apakah akan ditutup dengan ini? Saya juga tidak tahu ya. Intinya eling lan waspodo, tetap hati-hati. Satu lagi itu, kemudian jaga alam ya, perhatikan alam supaya tidak terlalu marah dengan kita. Sekali lagi, banyak hal yang sudah kita lupakan. Sekali lagi, banyak hal yang membuat alam ini murka. Kejadian-kejadian
yang di Indonesia sendiri banyak kejadian-kejadian di mana korupsi semakin tinggi, kemudian ada beberapa orang-orang ya alim ulama yang bahkan mencoreng nama agama kita dengan kasus pencabulan dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang ikut memanas-manasi sebetulnya. Alam bisa panas loh, alam juga bisa marah loh dengan kejadian seperti ini karena dia muak dengan apa yang kita lakukan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini bisa menambah wawasan buat kita. Mudah-mudahan juga kalian bisa memahami sebetulnya apa yang saya sampaikan, artikan sendiri apa yang Mas Tulus sampaikan, tapi diartikan dengan jalur ternetral yang kalian bisa. Jangan ambil jalur-jalur yang aneh-aneh supaya tidak jadi permasalahan di kedepan hari justru malah nuduh Mas Tulus, ngarani Mas Tulus. Ya aku sih kembali ke kalian juga, tetapi intinya adalah gunakan media ternetral yang kalian ingin lihat di sini ya. Intinya di antara musibah yang Allah lakukan, yang Allah berikan sekarang, gempa kecil-kecilan, di sebalik itu kita juga harus sangat-sangat bersyukur dengan adanya kejadian ini supaya kita bisa lebih mengontrol diri kita untuk lebih hati-hati lagi. Intinya di situ ya. Oke, terima kasih saudaraku, semoga bisa dipahami apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini, dan mudah-mudahan tambah wawasan buat kita, wawasan buat saya, wawasan juga buat jenengan. Gak ada guru di sini, sama-sama kita belajar, dan mudah-mudahan sekali lagi itu yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret, yang lagi belum lancar rezekinya semoga dilancarkan sama Allah, dilimpahkan amin. Yang belum kerja cepat kerja amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah amin ya Allah. Yang mungkin dalam kondisi berdagang, berniaga, berusaha apapun itu, mudah-mudahan dilariskan di dagangannya, kemudian dimudahkan urusannya, dicukupkan segala urusannya amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, lalu dijadikan manusia-manusia yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, terima kasih orang baik. Itu yang bisa Mas Tulus sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan kalian seputar gempa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Sampai detik ini pun masih terjadi gempa. Dan oke, kalian boleh melihat itu, kalian boleh ketakutan dengan apa yang sedang terjadi, tapi intinya tetap pasrahkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang komplain saya nyebut dikit-dikit Allah, wes. Aku kon nyebut Tuhan sing lain ya ora iso masuk aku, terus soalnya aku dilahirkan dari Islam ya. Kalau jenengan apa-apa kok Allah, dikit-dikit nyebut nama Allah. Silakan kalian cari komentar-komentar. Sebetulnya komentar-komentar di channelku tuh suka banyak yang lucu-lucu ya. Di antara yang gala-gala ada yang lucu-lucu juga ya. Aku nyebut nama Allah tuh diomeli rek. Ya Allah, lah kon piye to karepe iki. Oke, itu saja ya saudaraku, semoga berkah buat kita semua, berkah melimpah. Tetap Allah mudahkan segala urusan baiknya, tetap semangat buat menjalani kehidupan. Mas Tulus doakan semoga semua diberikan kelancaran selalu lahir dan batin. Amin. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasar ya.